Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ririn Rabbania, mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo dengan nomor NIM 157222035. Pada hari ini saya akan melakukan video tentang bayi baru lahir mekonium. Terima kasih. Setelah kita mencuci tangan, kita pasang sarung tangan DTT. Lakukan penilaian bayi secara singkat sekilas. Bayi lahir ketuban mekonium, tidak segera menangis, napas megap-megap, sianosis. Letakkan bayi di atas perut ibu, kepala bayi mengarah ke penolong. Setelah itu kita keringkan bayi dan selimuti bayi. Buka mulut bayi lebar-lebar. Setelah itu usap lendir bayi dan isap lendir bayi. Setelah itu kita lakukan pemotongan tali pusar. Setelah itu selimuti bayi, kita bawa bayi dengan menjaga kehangatan bayi ke meja resusitasi. Ibu permisi, bayinya kita bawa dulu Bu ya, karena tidak segera menangis Bu ya. Iya. Setelah bayi kita letakkan di meja resusitasi, kita lakukan langkah awal resusitasi, yaitu hangatkan bayi dan keringkan bayi. Setelah itu kita atur posisi bayi, kepala bayi dekat dengan penolong, ganjal bahu bayi agar kepala bayi sedikit ekstensi. Lakukan isap lendir pada bayi. Isap lendir di mulut dulu. Di mulut tidak lebih dari 5 cm. Setelah itu di hidung. Kalau di hidung tidak lebih dari 3 cm. Setelah kita lakukan isap lendir, kita lakukan keringkan bayi lagi. Kita keringkan bayi sambil dari muka, kepala, perut sampai ke bawah, ke punggung, sambil kita menggosok punggung, sambil kita melakukan rangsangan taktil. Setelah itu kita ganti kain yang basah dengan kain yang kering. Setelah kita ganti dengan kain yang kering, lakukan lagi, kita atur posisi bayi lagi, sedikit ekstensi. Lakukan lagi penilaian awal. Bayi bernapas spontan, menangis kuat. Setelah itu warna kulit kemerahan. Kita lakukan pengecekan denyut jantung bayi. Denyut jantung bayi normal 100 sampai 160 kali per menit. Denyut jantung bayi 120 kali per menit. Ibu, ini tadi bayinya Bu ya. Tadi itu bayinya tidak segera menangis, jadi kita lakukan tindakan. Ini sekarang keadaan bayinya sudah membaik, bayi sudah menangis kuat, sudah napasnya sudah bagus. Ini bayi kita taruh di perut ibu, di dada ibu untuk kita lekatkan skin to skin Bu ya. Jadi nanti skin to skin biar bayi nanti IMD, inisiasi menyusui dini pada ibu ya. Permisi Bu ya. Iya. Ini kita selimut, tetap dijaga kehangatan bayinya Bu ya. Bayinya dipeluk ya Ibu. Iya. Ya, ini selama 1 jam kita di sini bayinya ya Bu ya, IMD selama kurang lebih 1 jam. Nanti Ibu perhatikan keadaan bayinya. Kalau nanti ternyata bayinya kayak ada kesulitan nafas, atau misalnya ada napas kembang kempis pada hidungnya, atau misalnya ada kayak kebiruan di daerah mulutnya gitu ya. Perhatikan juga hidungnya biar jangan tertutup ya Bu ya. Nah, jadi nanti di sini kurang lebih sekitar 1 jam ya Bu ya. Ini saya jelaskan juga nanti itu bayinya tanda-tanda bahaya untuk bayi baru lahir ya Ibu ya. Itu kalau pernapasan sulit itu tanda bahaya. Pernapasan sulit itu yang minimal bayi, normal bayi sih pernapasan itu sekitar 30 sampai 60 kali. Jadi jangan sampai di bawah 30 atau di atas 60.
bayi itu normalnya tuh tidak 6,5 sampai 37,5. Nah, kalau bayinya di bawah 36,5 itu berarti bayinya kurang kehangatan, atau misalnya di atas 37,5 berarti bayinya demam ya Bu ya. Nah, terus diperhatikan juga kalau misalnya nanti tali pusatnya ada merah, bengkak, atau ada keluar cairan dari tali pusat. Nah, itu juga Ibu harus perhatikan, itu tanda bahaya juga gitu. Kalau bayinya ada muntahnya yang banyak, itu juga tanda bahaya ya Bu ya. Jadi kita harus lebih sering melihat bayinya gitu. Bayinya malas nyusu juga nggak boleh gitu. Terus tuh sering tidur atau rewel, nangisnya tuh tidak ada, nangisnya tuh yang beda gitu ya, nangisnya beda daripada biasanya gitu. Terus BAB-nya itu lembek misalnya gitu, atau misalnya bayi terlihat lemas atau demam atau ada kejang mungkin, itu juga harus diperhatikan gitu, itu tanda bahaya ya. Atau bayinya kayak biru di daerah mulut bisa, atau tangan kakinya, itu juga tanda bahaya. Pokoknya kalau ibu mengalami tanda-tanda bahaya itu diperhatikan. Kalau bayinya ada mengalami itu langsung ke fasilitas kesehatan Bu ya, biar kita periksa itu Bu ya. Setelah kita melakukan IMD kurang lebih 1 jam, kita anjurkan ibunya untuk tetap menyusui bayinya. Setelah itu kita berikan bayi injeksi vitamin K 0,5 di paha sebelah kiri. Dan setelah itu untuk hepatitisnya setelah 1 jam pemberian Fit-K itu nanti di sebelah paha sebelah kanan. Setelah itu kita berikan salep mata ke bayinya. Setelah itu kita lakukan antropometri, mengukur lingkar kepala bayi, mengukur lingkar dada bayi. Setelah itu mengukur lingkar perut bayi, mengukur panjang bayi, setelah itu kita lakukan timbang bayi. Setelah itu selimuti bayi, jaga bayi tetap hangat, berikan bayi topi. Setelah ini kita lakukan pemantauan seksama terhadap bayi pasca resusitasi selama 2 jam selama 2 jam pertama. Setelah itu perhatikan tanda-tanda resusitasi bayi pasca resusitasi, bayi kesulitan nafas, atau misalnya ada retraksi dada, atau bayi napasnya megap-megap, atau misalnya frekuensi napas bayi di bawah 30 atau di atas 60 kali per menit, atau bayi tampak biru atau pucat, atau bayi lemas. Terus kita pantau juga, biarpun bayi bayi itu bernapas normal tapi tampak pucat juga kita harus pantau. Setelah jaga kehangatan bayi dan keringkan bayi, kita tunda mandikan bayi itu sekitar bayi hingga 6 sampai 24 jam setelah lahir, atau ketika suhu tubuh bayi mulai normal dan stabil gitu. Setelah itu jika jaga bayi tetap hangat dan kering. Setelah itu jika bayi pasca resusitasi kondisinya memburuk, misalnya napas di bawah 30 atau di atas 60 kali per menit, atau ada retraksi, atau bayinya merintih atau megap-megap, atau misalnya tubuh bayi pucat kebiruan, atau bayi lemas, maka kita lakukan segera kita lakukan rujukan. Setelah selesai melakukan tindakan, kita bereskan alat dan cuci tangan. Setelah kita melakukan tindakan, kita akan melakukan pendokumentasian. Terima kasih.